Nanti jawabannya ngelesnya lagi katanya Tuhan meminjam mulut kita. Nah inilah orang yang berpikiran kerdil, orang yang pikirannya itu dangkal ya seperti itu. Jadi nggak perlu telinganya dikoroki dengan janji-janji yang palsu. Selalu disampaikan yang kalau begini akan diancam, kalau ini akan dibayar. Nggak perlu diomongin seperti itu. Jadi salah satu gending saja. Setelah dirangkum dan kita pukul bersama dan kita sudah tahu tugas masing-masing. Setelah gending itu diakhiri artinya kita sudah berhasil sukses untuk melakukan suatu pekerjaan dengan kebersamaan, tertunduk dan senyum. Nah, tanpa ada penyampaian, tanpa ada wejangan-wejangan yang artinya begini dan begitu, dia akhirnya karena masuk ke rasa, akhirnya bisa mengaplikasikan pada hidupnya masing-masing. Ternyata gotong royong itulah yang sangat indah dan akan menghasilkan, kalau di gamelan nada yang sip, kalau di bermasyarakat akan menghasilkan suatu mengerjakan pembangunan atau kerukunan yang sangat bagus. Dengan mendengar acara yang tadi malam, Pak, dengan alunan gending-gending Jawa, kan kalau kita dengar seperti orang Jawa kan ayem tentrem. Anehnya kok masih ada orang yang mengharam-haramkan gamelan orang Jawa itu loh, Pak. Ya karena dia tidak punya rasa dan dia belajarnya bukan dari situ. Makanya lebih baik belajar dari gamelan daripada belajar dari buku. Gitu loh. Nggih, leres Pak niku, Pak. Karena buku itu dipatenkan, Mas. Jadi pedoman terus. Lah, makanya kalau nggak pakai rasa itu tadi loh contohnya. Orang lari, karena di buku diterangkan orang lari artinya orang ketahuan melakukan kejahatan. Padahal orang lari kadang-kadang itu karena kebelet pipis atau kebelet mau buang air besar atau dia punya anak yang anaknya jatuh. Nah kalau hukum itu ditetapkan pada orang yang melakukan atau orang yang lari, baik mau pipis, mau kebelet buang air besar, mau nolong orang lain, mau nolong anaknya, berarti kan orang salah semua. Makanya mari kita kembali ke rasa. Temukan jati dirimu dan kenalilah dirimu sejati. Supaya kamu nggak selalu mencari Tuhan dan kamu pasti bisa merasakan bahwa ternyata Tuhan sudah ada bersama kita. Nah, kita berbicara Tuhan, Pak. Ketika kita kena musibah, ya kan? Entah itu sakit, ya kan? Entah hidup kita itu menderita. Nah, kita sakit berobat kan, kita sudah berobat ke dokter, ke paranormal, nah, tapi masih yong, nggak sembuh. Nah, dan banyak juga orang yang mengasumsikan, nah itu rencana Tuhan. Kamu yang sabar, nanti Tuhan itu pasti punya rencana lain, nanti pasti ada hikmahnya, ya kan? Contoh kasus Palestina dan Israel itu kan banyak orang yang mengatakan itu rencana Tuhan kan gitu. Nah, apakah kita sebagai manusia dan kita tahu bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita sendiri, Pak Darno, bisa nggak kita ini untuk menggagalkan dan mematahkan yang dinamakan rencana Tuhan itu? Nah, makanya caranya itu tetap masuk ke rasa. Karena kita tuh hanya selalu rumangsa bisa. Tapi jarang orang itu yang bisa ngrumangsani. Itu loh. Makanya kalau itu sudah mentok dan itu sudah nggak bisa diurai lagi, larinya nanti ke Tuhan, itu rencana Tuhan. Lah padahal di mana saja ajaran kapitayan, ajaran agama dan lain sebagainya, semuanya juga menegaskan bahwa Tuhan lebih dekat daripada urat nadi. Kalau pertempuran itu mau berhenti, ya cobalah semuanya itu pakai rasa.
dia menyerang orang lain dan orang lain menjadi korban. Ya kalau orang itu yang satu itu yang jadi korban, nah dia meninggalkan anak, meninggalkan istri. Seandainya yang menyerang itu diserang, dia mati terus anak istrinya leleran tuh gimana? Nah orang yang perang kan tidak pernah memikir seperti itu, nggak punya rasa, kan gitu. Makanya kalau ada orang sakit yang nggak sembuh, itu katanya rencana Tuhan. Nah, betul. Kok semudah itu toh merencanakan Tuhan? Kalau menurut Pak Darno, rencana Tuhan itu ada apa enggak? Lah rencana Tuhan itu ya rencana kita sendiri, gitu kan gitu. Lah Tuhan menciptakan kalau hanya untuk dihancurkan dulu untuk apa? Kan sudah sering saya sampaikan. Tuhan itu hanya membuat hidup, setelah hidup kelola sendiri hidupmu. Tuhan wis ora melu cawe-cawe. Itu. Maka dikala kamu itu nyembah, jangan pernah kamu berprasangka atau mempunyai perasaan bahwa ini adalah kebutuhan Tuhan atau ini adalah perintah Tuhan. Jangan. Itu adalah keinginan kamu sendiri. Masa ada Tuhan menciptakan manusia terus kok nyembah? Kok begitu kamu tuh merendahkan Tuhan loh. Sampai dia yang menciptakan, dia yang minta disembah. Kamu itu siapa? Terus kedudukanmu itulah apa? Hanya makhluk saja kok nyembah itu perintahnya. Apa kira-kira nek tanpa memakai perintah terus Tuhan itu berhenti kira-kira? Apakah Tuhan terus pensiun? Wah, aku mangkel nggawe umat iki. Diciptakno malah ragem nyembah. Dan kalaupun Tuhan itu dinamakan maha segala-galanya. Lalu kenapa tuh yang ribut itu kok orang dengan orang? Kok enggak Tuhan sendiri? Apa susahnya Tuhan untuk nyites wong-wong sing ra gelem ibadah, sing ra gelem nyembah? Nanti jawabannya ngelesnya lagi katanya Tuhan meminjam mulut kita. Nah inilah orang yang berpikiran kerdil, orang yang pikirannya itu dangkal ya seperti itu. Ngocros-ngocros dulu, seandainya dia tuh nggak ngocros sebenarnya bisa loh. Bisa Pak? Itu perasaannya sendiri. Bisa. Karena dia ketidakterimaannya, karena dia itu saking merasa kalah, malu dan lain sebagainya, lalu ngocros-ngocros. Ya. Ini tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Perintah sing ndi, Pak? Masa Tuhan itu pernah merintah? Nah, setiap negara kamu harus membuat kepala negara seperti itu. Untuk apa terusan? Ini nggak mungkin toh. Makanya gak ono wong sendiri jembar nih gak wong Jawa, nih gak kapitan Jawa gak ono. Gitu loh. Kita mau berdalil apa saja, tanpa kita itu memakai rasa, tanpa sentuhan rohani kita itu nyampe pada tempatnya, gak akan bisa merasakan orang lain dan tidak akan orang itu tidak akan menjadi penenang atau ketenteraman di dunia ini. Segudang ilmunya, selemari kitabnya, kalau yang disampaikan itu tentang hujatan, tentang mengajari kita itu supaya tambah panas hati, supaya kita itu membenci orang lain, semuanya itu ajarannya ajaran kerusakan. Lah kita itu mendambakan kedamaian. Maka kalau untuk mendamaikan orang se-Nusantara ini sulit, ya kita belajar untuk mendamaikan diri kita sendiri. Jadi supaya kita itu lebih tenang. Makanya saya dengan cara sendiri itu, dengan cara saya sendiri tadi malam itu, salah satu bukti di samping untuk menenangkan diri saya juga menenangkan murid-murid yang belajar di sini. Maka saya ajak menggelar gamelan dan melakukan patrap Raja Kala Cakra. Karena apa? Tadi malam setelah patrap Raja Kala Cakra, lalu ada bimbingan dan wejangan di sini. Bukan patrapnya, bukan rajanya yang kita baca, tapi bagaimana cara kita mengaplikasikan pada hidup ini, dan kita itu saling menghargai dan bertoleransi pada siapa saja. Karena kita sudah paham bahwa ternyata di dalam hidup ini yang dimaksud hidup itu bukan bergerujut ini semua, tapi ini dari beberapa organ yang membantu
keberlangsungan hidup ini. Gitu. Kita pelorok-pelorok kan karena mata kita masih bisa melihat. Kita bisa ngomong banter, menghujat dan lain sebagainya kan karena belum gigi kita belum sakit, lidah kita bukan sariawan, tenggorokan kita masih lancar diminumi air. Seandainya salah satu organ tubuhmu itu ada yang sakit, coba lo bengok-bengok gitu loh. Nah, mari kita itu sadar. Maka daripada untuk menghujat, daripada untuk berak-berok, daripada omongan kita itu selalu mengadu domba orang lain, mari kita jaga dari beberapa organ yang sudah ada pada diri kita, itu kita manfaatkan untuk melakukan hal yang terbaik. Kalau bicara untuk mendinginkan suasana, kalau bisa, kalau tidak, berdiam diri itulah lebih baik daripada kita ngomong tapi menyakiti. Nah, ngomong pun kalau demi kebaikan juga apa-apa, yang penting tidak menjatuhkan, tidak menghujat, tidak menjelek-jelekan orang lain. Ada pernyataan gini, Pak, kehidupan itu diatur oleh makhluk hidup, dibantu makhluk mati. Tuhan tidak terlibat mengatur. Pak Jono sepakat nggak dengan pernyataan itu?